الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi ankum. Syahdan. Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula tertib segala wirid yang tersebut ini yaitu amal bagi orang yang berbuat ibadah yang soleh-soleh. Ya, yang disusun Ghazali kemarin itu tertib yang rapi, yang diatur dengan susunan satu gitu. Jadi kalau kita bisa ikuti pagi apa, matahari terbit apa, yang kemarin kita udah baca, itu akan selamat insyaallah ta'ala minal aminin bil akhirah. Terus, dan adalah mereka itu terlebih kasih bahwa menghimpunkan serta demikian itu di dalam tiap-tiap hari antara 4 perkara, yaitu jadi kesenangan mereka ini menghimpunkan waktu ini kalau liwat, waduh ente umur sekarang duduknya umur maju terus ke kubur, mau kemana? Makanya dia disusun dengan 4 perkara. Ini mesti dijaga betul ini waktu. Minta sama Allah diberkati betul itu waktu. Allah berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Udah mukmin, amal saleh belum cukup, mesti saling mewasiati, saling membetulkan. Saudara kita Islam ini yang salah kita tegur dengan lembut, kita ajak ke jalan yang baik. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala bilang, ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, halus, lembut, dan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, kau lawan dia dengan yang paling baik. Sebab ilmu ini tidak bisa mujadalah kecuali memperbaiki yang salah. Nabi bilang, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kana alaihi utul jadala. Suatu kaum tidak akan rusak sampai dia mati selamat di Shiratul Mustaqim, kecuali dia suka berdebat, bertengkar dalam agama. Sebab datangnya satu Shiratul Mustaqim, tidak ada jalan dua. Satu. Kalau ente pindah jalannya kedua, bukan jalan Allah. Ikut Rasulullah. Man ata'a Allah, man ata'a Rasulah, faqad ata'a Allah.
ini pikirin tiap hari liwat ini waktu. Al-waktu kasayf, kata Imam Ghazali. In lam taqta'hu qata'ak. Waktu kayak pedang, kalau kau nggak ambil, kau babat sama dia, habis. Ini waktunya dia kemana? Menuju ke kubur. Summa amatahu fa'akbarah. Mau kemana? Pasti kita mati. Mati itu enak. Mati itu hadiah yang terbesar, pemberian Allah, nikmat Allah, yaitu mati di atas jalan Allah sama Rasulnya. Itu kalau mau tahu, Allah kasih banyak nikmat ini. Tapi paling besar nikmat itu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Allah benci ketemu dia kalau dia benci ketemu Allah. Betulin diri mumpung masih hidup. Imam Haddad bilang, ya man dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal al-mautu يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فاصبر على أهوالها لا موت إلا بالعجل. Fasbir, ada maknanya sabar kau ibadatnya, ngerjain perintahnya, jauhin larangannya. Itu kalau nggak punya kesabaran, nggak kuat, terpeleset. Hei orang yang hidupnya sibuk sama duit, sama iblis, Eshel bawa fulus itu, pegang 1 triliun, 2 triliun, bakar di sampahan itu. Tolong orang, Allah kayakan orang supaya disalurkan ke jalan yang orang yang susah, supaya sebanding penghidupan, bukan buat lo gembok, lo ikat, bukan. Penyakit paling berat bakhil. Nabi bilang, ta'amul bakhil, makanan orang pelit itu racun. Wa ta'amus sakhi dawa. Ta'amul bakhil da. Itu kalau makan nasi orang pelit, penyakit yang masuk. Enak kalau mati ketemu Allah, enak. Luar biasa enaknya. Langsung ketemu, emang gampang. Caranya nggak tahu, tapi ketemu. Seperti disebut liqa Allah di hadis. Kau senang ketemu Allah, Allah senang ketemu ente. Ini dunia udah bobrok. Apa yang Habib Abdul Haddad bilang? Qad gharrahu tulul amal. Udah ditipu sama angan-angan yang panjang. Mau rumah 10, mau ini mampus. Awalam yazal fi ghaflatin
Apa ente hidup ini mau terus-terusan lalai, nggak ingat sama Allah ente? Hatta dana minhul ajal, sehingga ajal udah beradab sama ente, dekat udah. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang yang mendadak. Wal qabru sanduqul amal, kuburmu itulah peti amalmu, modalmu di akhirat besok. Semua Allah taruh di situ. Fasbir ala ahwaliha, kau sabar di dunia dengan huru haranya, maksiatnya, judi, minum, tinggalin semua, sabar. La mauta illa bil ajal, nggak ada kematian kecuali dengan ajal. Kalau ajal datang baru mati. Hitung kita punya diri, napas kita satu-satu kita hitung. Itu napas kalau ente tarik, ente buang, nggak kembali lagi sampai ente mati. Sadar nggak itu? Habis. Sedangkan Allah kasih buat orang yang sehat satu hari 24.000 kali napas. Luar biasa banyaknya itu. Kalau diisi dengan zikir, dengan amal, dengan salawat, kayak apa faedahnya? Kalau udah mati berhenti napas. Ini semua kita akan temui, hadirin. Pasti. Terus. Dan adalah mereka itu terlebih kasih bahwa menghimpunkan serta demikian itu di dalam tiap-tiap hari antara 4 perkara, yaitu puasa dan sedekah, dan jikalau sedikit sekalipun. Puasa, sedekah, dan jikalau sedikit sekalipun, ya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, kata Rasulullah. Kau jaga dirimu dari jahanam sekalipun dengan sebelah korma. Artinya sedekah. Kalau ente punya keluarga banyak yang susah, biar yang lain itu nggak kasih, nggak apa-apa. Kasih orang yang ahli ente, ponakan, cucu, itu salurin duit ke situ. Jangan ente kasih orang lain. Nabi bilang al-muta'addi bis sadaqati kamani'iha. Kau pindahkan sedekahmu, lewatin yang mustahak, sama dengan kau tidak bersedekah. Al-mar'u tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Manusia itu di bawah naungan payung sedekahnya di hari kiamat. Kalau nggak punya, sudah. Punya keluarga banyak, kalahnya ada ibu, sudah ada perempuan ibunya, ada laki dia mampu, terus buat ke situ. Jangan ente kasih orang, kasih semua keluarga kau yang susah itu. Jangan dibalik. Orang lain lo kasih, sanak pemilih nggak dikasih. Allah Ta'ala bilang walil walidaini, itu yang pertama. Kau kasih itu duit kau sama 2 orang tuamu. Terus
dan ziarah kepada orang yang sakit. Nah, itu kerjaan dia, Pak. Dia kalau ada orang sakit, saleh. Kalau sakit saleh jangan dilihat. Hatta dia mati, jangan tolongin. Orang nggak sembahyang, orang nggak puasa, sakit, jangan tengokin. Datangnya kepada orang yang sembahyang. Hatta emak kita, emak yang beranakin kita, sakit keras, ibu, dia nggak sembahyang, jangan lihat. Begitu, habis sudah. Sebab Allah Ta'ala itu tegas di Quran, ente nggak boleh lembek-lembekin. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man yuwaduna, memulai berbelas kasihan kepada orang yang nggak suka sama Allah. Man hadallah walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Putus. Nggak bisa kita dek baik sama dia. Kalau mak kafir, dia Islam, wajib kasih makan, wajib tuh kasih minum, bantu dia. Kalau itu tinggal dosa. Kalau dia sakit dokterin. Kalau yang mak Islam nggak sembahyang, jangan. Ini mesti disampaikan habis. Ini orang kan nggak umum bilangin, tahu nggak lo? Emak nomor 1, ibu itu nomor 1. Jadi dijaga betul ini aturan. Dan kita nggak boleh marah sama kita punya keluarga kecuali urusannya sangkut paut kepada agama. Kalau lain dari agama, maafkan, khudil afwa. Ente marah karena dia nggak sholat, ente marah karena dia nggak sembahyang, dia minum, ente musuhi, wajib hukumnya. Dia datang minta bantuan, usir. Ini kalau ente mukmin. Kalau ente bilang habis, ibu kita habis, saudara kita kesian, bukan mukmin, kata Allah. Allah yang sebut di ayat yang lain. Kalau dia mukmin, dia nggak peduli. Bapaknya kan, maknya kan. Itu baru mukmin betul. Orang bikin salah sama orang tua serambut dilaknat, tapi ini disuruh usir mak. Jangan duduk sama dia, jangan campur sama dia. Begitu kalau dia nggak sholat, dia nggak puasa. Nah, sekarang mak disembarangin, bini di depan.
Begitu dipanggil, iya mam. Emaknya disuruh nyuci. Kata Syekh Umar Makramah rahimahullahu ta'ala, orang Faqih, orang Hadramut, إذا طار البريد ونطق الحديد وساد العبيد لا ينجو فيها إلا من هو سعيد. Kalau budak udah jadi tuan, barang besi bisa ngomong, radio segala macam, televisi, dan barang keras bisa terbang, pesawat. Wa nataqal hadid, besi bisa ngomong. Wasadal abid, budak jadi tuan, dia duduk macam majalah sama bininya, emaknya yang ngambilin itu teh ke hadapan dia. Ila jahannam, itu lelaki itu. Nabi bilang, man faddala zaujatahu ala ummihi fahuwa mal'un. Siapa yang berani lebihkan ibunya dari istrinya, itu lelaki dilaknat, terkutuk. La yuqbalu minhu sarafan wala adla. Amal wajib, amal sunnat ditolak sama Allah Ta'ala. Ini ame bini takut. Mam dipanggil, iya mam. Maknya nyuci di belakang. Ini saya ulang lagi, kalau yang belum dengar, yang udah dengar tambah kuat. Kata ulama, mata karrara ahla wa mattadhaha ajla. Barang yang diulang-ulang yang baik itu bagus. Wa mattadhaha ajla, yang nyata dinyatain lagi lebih terang. Dulu di masa Nabi ada anak muda baru kawin, Nabi masih hidup, masih gogoh Rasulullah. Ini orang rumahnya 3 tingkat. Tingkat paling bawah buat binatang, tingkat kedua buat dia sekeluarga, tingkat ketiga buat anaknya yang perempuan kalau ada jodohnya. Dilamar anaknya sama anak muda ini, dinikahin, jadi bapaknya suruh tinggal di atas, dia di tengah, binatangnya di bawah. Dia kalau dagang, kerjanya dagang aja, nggak ada lain. 3 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan setengah baru pulang. Dia lengkapi tuh duit buat belanjaan, sayuran kayak kita, beras, gandum, dicukupin di atas. Dia belanja buat yang dia tinggal 2 bulan yang dia beli.
jangan turun sebelum saya pulang. Pesan si laki, jangan turun ke bawah sebelum aku pulang. Sebab bapak ibu nggak ada hak kalau udah kawin, habis. Lakinya yang berhak. Ini lakinya dikubutin demi ipar-ipar. Orang sedeng kan. Udah. Tahu-tahu bapaknya sakit, manusia kan. Dapat sakit, tambah berat. Mantu gak ada. Jadi si kakak panggil adiknya, kan satu rumah gampang. Ahmad, nyaut sini, naik dia ke atas. Coba pergi kau sama Nabi, tanya, saya kepengen lihat Abah lagi kurang sehat, boleh nggak pesanan laki saya jangan turun sebelum aku pulang. Ini catat dalam tarikh. Ini anak adiknya lari ketemu sama Rasulullah. Rasulullah pesan sama itu anak muda, bilang sama itu perempuan, ati'i zawjuki, ikuti perintah lakimu, awas jangan kau lawan, jangan turun kau. Mati bapaknya, balik lagi. Anak muda, sekarang wafat ya Rasulullah. Tetap Nabi bilang, ati'i zawjuki, ikut perintah lakimu, jangan kau turun lihat bapakmu. Bagaimana orang lain? Ini hak laki gede. Sekarang di sembarangan, kok duitnya banyak biar boleh nyolong, atau laki keren. Duit boleh nyolong keren. Ahlan udah, wasahlan. Ini zaman, ini kita temui sekarang. Maknya nggak dihargai. Dikubur kelar, Jibril alaihissalam turun ke rumah itu, ke rumah Rasulullah. Dia bilangin sama Rasulullah bahwa si fulan itu yang tadi dikuburin, satu rambut dosa yang nggak ada habis dihapus sama Allah Ta'ala semuanya karena dia turut perintah lakinya. Habis dia punya dosa, maghfur. Nah sekarang kagak, tuh laki disuruh tunduk sama dia, tuh laki diadu sama maknya, kan gila. Nah, ini zaman yang kita ketemuin. Dia takut, yang aneh bingung tuh laki takut sama bini, kan gobloknya dongo, geblok. Habis sudah. Nabi bilang kalau ada seorang laki dari ujung ubun-ubunnya sampai mata kakinya isinya nanah, netes, borok semuanya, yang jilatin bininya pakai lidahnya, bukan pakai kain, dibersihkan, belum cukup taatnya. Tapi laki yang benar, bukan laki pemabokan, bukan laki binatang kamen judi, mabuk, bukan.
itu sampai habis dosanya. Jibril turun cuman urusan itu, kasih tahu Allah Ta'ala habisi dosanya ada serambut ya Rasulullah ada. Gara-gara bini taat. Tahu di sini semuanya begitu. Terus. Habis. Itu amalnya yang menyelesaikan dosa bapaknya semua. Amal itu. Iya. Terus. Dan hadir serta jenazah. Apa? Dan hadir serta jenazah. Iya, hadir kalau orang mati. Lu hadir kalau bisa. Lihat, sholatin, ikut ke kubur, dapat 2 qirat. Mal qirat ya Rasulullah. Qala qal uhudi. Tapi kalau yang mati nggak sembahyang, lu jangan lihat mukanya udah jangan dah. Dulu lupa lagi. Terus dulu. Wa fil khabari man jama'a baina hadhihi al-arba'ati fi kulli yawmin ghafarallahu lahu. Di dalam khabar, siapa yang bisa himpun 4 kerjaan ini, tiap-tiap hari diampuni dosanya. Wa fi riwayatin dakhalal jannah. Hah? Wa fi riwayatin dakhalal jannah. Satu riwayat lagi, masuk surganya. Dulu orang soleh keluar 4 kerjaannya, ibadat, siang bangun malam, tilawatul Quran, zikir. Di antaranya ketemu sama suhbah, duduk sama teman-temannya yang saleh, yang baik-baik, dengar perkataan yang baik, nasihat yang baik. Semua temannya begitu. Terus artinya, dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa menghimpunkan antara 4 perkara ini di dalam tiap-tiap hari, niscaya diampuni Allah baginya. ya, Dan pada suatu riwayat, niscaya masuk surga. dimasukkan akan dia ke dalam surga. Terus Maka jikalau kuasa daripada setengahnya dan lemah ia daripada setengahnya, maka adalah baginya pahala sekalian itu dengan sekira-kira niatnya. bagaimana kalau apa? Maka jikalau kuasa, Iya, ittaqullah mastata'tum. Allah Ta'ala nggak paksa. Kalau bisa kuasa kerjain. Terus maka jikalau kuasa daripada setengahnya dan lemah ia daripada setengahnya, maka adalah baginya pahala sekalian itu dengan sekira-kira niatnya. ya. Jadi kalau di kepengen niat 4-4-nya, kekuasaannya cuma 2, kebisaannya dia akan dapat tetap 4. Terus
sekira-kira niatnya, dan benci mereka itu bahwa berlalu hari dengan tiada memberi sedekah. Nah, dia benci liwat hari nggak sedekah. Terus, dan sunnah memberi sedekah, dan jikalau dengan 1 biji kurma atau biji bawang atau sekerat roti sekalipun. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Artinya seorang itu di dalam payungan saudaranya hatta yuqda bainan nas, sampai selesai orang dihitung lah. Bermula seorang laki-laki itu di dalam hari kiamat ia bernaung di dalam naung sedekahnya hingga selesai dihisab antara segala manusia di dalam hari kiamat. Manusia kan yang dihisab nanti hari kiamat miliaran, waktunya setengah hari dunia. Itu di Quran syari'ul hisab setengah hari dunia. Saya waktu ngaji sama Habib Muhammad, saya nggak tahu dia baca tafsir apa, saya cuma mustami'. Dia bilang dari pagi subuh sampai zuhur udah kelar, semuanya udah dihisab. Fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Terus dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hindari dirimu dari neraka sekalipun dengan sebelah korma. Itu sebelah korma jangan itu bilang kecil. Kalau kita pikir pakai otak nih rasio, kan sekarang soal rasional, soal ini itu kecil. Itu yang Nabi bilang itu kunara walau bisyikki tamratin. Dia punya korma cuma 1, dibagi 2, dikasih orang sebelah. Nah kalau orang yang punya duit 10 triliun mau nyusul pahala ini urusan sebelah korma, dia mesti keluarin 5 triliun baru sampai pahala. Enak kali deh. Orang yang nggak ngerti kan, ya sebelah ini sebelah datang dari fakir, bukan datang dari orang mampu. Terus, takuti olehmu akan api neraka, dan jikalau dengan memberi sedekah dengan sebelah tamar sekalipun. Dan lagi adalah perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada pernah menolakkan orang yang meminta akan dia. Itu akhlaknya Nabi, nggak pernah menolak orang minta dia, yang minta dia. Seadanya dia kasih. Apalagi Imam Ali sampai dipuji dalam surat Ad-Dahr, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu magam azim. Sebab dalam hadis la yashkurullah man la yashkurun nas. Tapi Sayyidina Ali nggak mau. Ucapan terima kasih dia nggak mau dengar. Kasih aja udah begitu. 3 hari 3 malam dia nggak makan, minum air aja. Dia sebab duitnya cuma buat 1 hari. Paling zuhud orang sudah. Cari lagi
buat besok, masak lagi. Dikasih tuh orang miskin pertama, anak yatim, dan orang buyang. Tiga-tiganya dikasih. Jadi pas Sayyidina Ali mau nyuap, buka, datang tuh miskin, dikasih semua. La Hasan wa la Husain radhiyallahu anhu, dikasih enggak. Minum air lagi kita. Puasa lagi besok. Yatim datang, dikasih lagi. Puasa lagi udah 2 hari. Besok lagi ketinggalan nyuap. Orang buian, saya baru pulang dari bui, dikasih semua. Dan dia bilang, innama nut'imukum liwajhillah. Saya kasih kalian makan karena Allah, nggak punya maksud apa-apa. La nuridu minkum jazaan. Kita tidak mengharap balasan, wala syukura, ucapan terima kasih. Saya nggak mau dengar, sudah jangan. Habis makan kenyang udah. Ya. Ini kalau udah banyak orang, baru ditarik dari kantongnya. Kasih si anu. Kalau nggak ada orang kagak. Padahal sedekah disuruh sir. Kalau ikhlas, baik dua-duanya. Tapi sir afdal dari jahat. Intuk sadaqat fa ni'mah. Kalau engkau umpetin, kata Allah Ta'ala, itu sedekahmu sampai nggak ada yang tahu, itulah yang baik. Wa in tu'tuha intuk sadaqat fa ni'mah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. In tubdu sadaqah, kalau kau terang-terangan sedekah, terbuka, sini, tapi ikhlas lillah, bagus kata Allah. Tapi kalau engkau umpetin sampai nggak ada yang tahu, dia lebih baik dari yang kau kasih terang-terangan. Sebab dapurnya nyala, nggak ada yang tahu. Kalau lo aur duit lo, semua orang lihat. Lo sekarang kompor lo nyala dari dia. Susah cari orang-orang yang baik sekarang. Bukan nggak ada. Aulia tidak akan putus sampai kiamat, tidak. Cuman sekarang ngumpat, nggak mau campur orang, nggak mau duduk sama orang. Wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa'un wa shifa tazidu lil qalbi nashatan wa quwa. Wa suhbatul ashrari lil qalbi da'un wa ama tazidu lil qalbi saqim as-saqama. Berteman sama orang baik-baik, orang saleh, orang wali, obat besar. Besar obatnya.
bisa bersih hatinya. Orang paling nikmat hidup di dunia punya hati bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, beruntung besar orang yang datang hari kiamat besok ngadep saya bersih hatinya, nggak ada hasut sama orang, nggak dengki, nggak dendam, nggak pegal, nggak sangka buruk. Ada mukmin. Yang satu waqad khaba man dassaha. Cilaka 18 yang hatinya kotor, bau, borokan. Nane ada zahir, ada batin. Kalau nane ada zahir, lo ke dokter deh. Ini nane batin nih. Nabi bilang, likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah. Tiap suatu ada obatnya. Obat ngebersihin hati itu zikir sama Allah. Ingat sama Allah kalau mau bagus hatimu. So Allah gak lihat luar, lihat dalam. Mumpung masih hidup, jangan banyak lagu di dunia, biar baik di dunia. Jangan bikin susah orang, jangan sangka buruk orang. Iyyaka wadzan, hati-hati kau sangka buruk sama orang. Fa innahu akzabul hadits, dia adalah sebohong-bohong perkataan batinmu itu. Itu untuk melepas diri, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Itu suudzon bukan semuanya dosa. Inna ma'udzanni itsmun. Setengah dari sangka buruk itu dosa, bukan semua. Makanya Nabi pesan, ittaqu mawadhi'at tuham. Hindari dirimu dari tempat-tempat yang orang sangka kau buruk. Karena bisa terjadi. Bukan semuanya. Dia kebelet kencing. Orang dulu kamar mandinya di luar. Gue masih kecil dah. Sumur. Pakai buka pintu belakang. Dia kencing. Ini orang kan benar kan? Datang orang liwat, dia belum keluar baru kelar. Nah, dia komplang lah. Wah, lu gak bener ya. Kamar mandi orang lu masuk. Itu contoh-contohnya, jangan. Nah, udah dahulu lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، بجاه محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأجورا ولا مأثوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وأتوب إليه توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. آمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.